Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat datang kembali kami ucapkan dalam rangkaian kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2021, sesi Success Story and Showcase Kris. Boleh kita beri tepuk tangan dulu secara virtual? Anda kedengaran kesini loh, luar biasa loh. Baiklah, sebelum kita mulai saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir secara virtual. Yang terhormat Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, Ibu Filianingsih Hendarta. Selamat siang Ibu. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Asisten Gubernur, Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia di kantor pusat dan kantor perwakilan dalam negeri. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari kementerian ataupun lembaga. Kemudian kami ucapkan selamat siang dan selamat datang juga kepada Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, IDEA, AFTEK, ASBANDA, AFPI, AFSI, dan perwakilan asosiasi lainnya. Kami ucapkan selamat datang juga kepada penyedia jasa pembayaran atau PJP, penyelenggara infrastruktur sistem pembayaran atau PIP, dan tentunya narasumber kita milenial yang terpilih yang luar biasa. Dan pastinya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama siang hari ini. Tanpa terasa kita sudah masuki hari ketiga loh untuk FEKDI ini. Dalam 3 hari terakhir, perwakilan dari Bank Indonesia, asosiasi dan pelaku industri telah berbagi ilmu, berbagi pengalaman, serta berdiskusi mengenai dampak nyata dari berbagai inisiatif Bank Sentral. Nah, ini di sesi ini akan kita ulas mengenai besar perubahan yang dihadirkan oleh salah satu inisiatif tersebut. Nah, kira-kira inisiatifnya apa yo? Oke, untuk itu mari kita saksikan video yang berikut ini. Nah, itu dia video sedikit ulasan mengenai apa yang akan kita bahas untuk siang hari ini. Mengenai Kris. Ingat ya, bacanya itu ya tulisannya memang tulisannya Kris gitu ya. Namun bacanya Kris teman-teman. Macam-macam soalnya. Saya sebelum kesini aja bacanya Kris. Bahkan teman saya ada yang ribet banget. Bacanya, Mbak ada pembayaran lewat QRIS. Wow, lumayan berlebihan ya. Jadi bacanya teman-teman adalah Kris. Dan Kris ini merupakan QR standar
untuk berbagai pembayaran di Indonesia yang sudah diluncurkan tanggal 17 Agustus kemarin di tahun 2019 bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Nah, sejak ada Kris, mau jajan boba cukup bawa smartphone. Wah, nggak usah takut ketinggalan dompet. Nah ini, saya mau sharing sedikit. Sekarang saya lebih takut kehilangan handphone. Ya, ketinggalan handphone di rumah tuh saya takut banget. Lebih baik saya ketinggalan dompet, ya kan? Tapi kalau misalnya ketinggalan handphone, saya langsung uring-uringan. Bisa-bisa saya pulang lagi. Bukan karena chat-chat yang nanti dibaca oleh istri ya, bukan. Karena ntar bayarnya bingung gimana, itu. Dan lebih seru lagi ya, untuk hari ini pastinya akan lebih seru karena kita akan membahas mengenai Kris. Kemudian akan ada door prize berupa iPhone terbaru. Wow, tepuk tangan dulu dong. Ada iPhone. Bisa dilihat sebelah sini ya. Tuh, iPhone-nya ada berapa? Coba dihitung ada berapa? Ada satu saja. Iya, ini display ya teman-teman ya. Kemudian ada GoPro dan ada souvenir menarik lainnya. Jadi untuk para peserta stay tune terus di sini ya, karena door prize dan souvenirnya bisa kita kasih kapan aja. Oke? Jadi ini semacam apa ya? Kalau kuis zaman dulu tok-tok wow, ya. Jadi mungkin nanti speakernya lagi ngomong tiba-tiba saya masuk saya kasih kuis. Nah, jadi on terus. Karena begitu nama yang kita panggil nggak aktif, ya kita kasih pertanyaan nggak ada, kita lempar ke peserta yang lain. Lumayan ya, rugi loh kalau nggak on terus ya. Oke, pastinya kita akan pilih gadget yang terbaik bukan tanpa alasan. Selain untuk mengapresiasi antusiasme dari peserta yang sudah hadir, juga memberikan media agar peserta bisa langsung nyobain transaksi Kris pakai iPhone terbaru. Wah. Karena tidak hanya untuk berbelanja, Kris juga dapat digunakan untuk donasi. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa saudara-saudara kita di NTT sedang mengalami musibah. Untuk itu, dalam acara ini kami akan menampilkan Kris donasi. Nah sudah ada di sebelah kanan saya. Dan seluruh peserta ya yang sedang menyaksikan, silakan boleh keluarkan handphonenya sekarang. Anda dapat menyumbang dengan men-scan Kris yang ada di sebelah kanan saya ini, dan semoga ini berapapun ya Bapak Ibu, berapapun, 10.000, 20.000, semoga bisa meringankan beban-beban saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ya. Dan Kris donasi akan kami tampilkan selama acara, jadi mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian agar menyiapkan aplikasi pembayarannya. Oke? Baik, berikutnya mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan mengenai Kris, pembayaran higienis kekinian di era pandemi yang akan dibawakan oleh Ibu Filianingsih Hendarta selaku Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Baiklah, sepertinya Ibu sudah siap. Untuk itu, kepada Ibu Fili, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Kemal. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, para narasumber dan tentunya influencer milenial. Ada Mbak Jessica Tanusudibyo, Managing Director MNC Teknologi Nusantara dan juga Spinpay. Mbak Wirda Mansur, Direktur Inovasi dan Pengembangan Paytrend. Juga Mbak Reski Warni, Head of Payment Marketing GoPay. Dan Mas Arnold Purnomo, Chef, Influencer dan pengusaha kuliner, dan tentunya pemandu acara kita yang luar biasa, Mas Kemal Mokhtar, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat Indonesia. Bapak Ibu, mengawali diskusi kita hari ini, perkenankan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama hadir meskipun secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara Success Story and Showcase Kris, ya, bukan QRIS ya, bukan QRIS ya, Kris. Nah, semoga acara siang ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi tentunya bagi kita semua terhadap ekosistem keuangan digital,
khususnya Kris, yang kita harapkan juga kita semua nantinya bisa memahami lebih jauh mengenai penggunaan Kris ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita tahu bahwa kondisi pandemi yang masih belum mereda ini membuat transformasi digital menjadi semakin penting. Meskipun program vaksinasi kita tahu telah digulirkan oleh pemerintah dan kita harus tetap waspada dalam menjaga kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, sebagaimana kita ketahui juga salah satu cara untuk memutus penularan virus itu adalah dengan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, seperti apa itu? Seperti bertransaksi menggunakan uang tunai. Memang uang tunai itu di Bank Indonesia itu juga dilakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum kembali diedarkan. Tapi begitu keluar kita tidak tahu itu sudah berpindah tangan berapa kali, ya. Nah, tentunya hal ini juga sejalan dengan arahan dari WHO di mana dihimbau bahwa metode pembayaran nirsentuh itu lebih diutamakan, ya. Karena apa? Karena mereka memiliki risiko penularan yang relatif lebih rendah. Nah, selain itu sebagai salah satu metode pembayaran yang aman dan higienis, transformasi ke ekonomi digital juga tentunya mendorong pemulihan ekonomi. Nah, Bank Indonesia bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ini telah meluncurkan Kris yang merupakan game changer, ya, untuk pembayaran retail. Ya. Penggunaan transaksi digital dengan Kris ini kita yakini ini bisa mendorong transaksi UMKM bisa tercatat, ya, dan tentunya transaksi-transaksi yang tercatat ini nantinya kita harapkan dia bisa membentuk kredit profile, ya. Kita tahu UMKM seringkali itu belum dikenal, ya. Nah, makanya perlu profile yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan akses pendanaan, ya. Nah, tentunya hal ini juga dapat semakin memperkuat UMKM itu sendiri, ya. Kita tahu bahwa UMKM itu merupakan penopang ekonomi, khususnya di masa pandemi seperti ini, ya. Nah, untuk itu transformasi ekonomi digital tentunya wajib kita dorong, ya. Dan mengingat infrastruktur digital di Indonesia ini sudah ada, sudah terbangun sebagaimana arahan dari Bapak Presiden RI, maka dari sisi Bank Indonesia kami juga terus mendukung transformasi ekonomi digital melalui apa? Salah satunya melalui pencapaian 12 juta merchant Kris di tahun 2021. Nah, apa itu sebetulnya Kris tadi, ya? Nah, kalau kita lihat bahwa Kris itu sebetulnya adalah QR Code Indonesian Standard, ya. Ini merupakan salah satu standar QR untuk pembayaran nasional yang dikembangkan tadi Bank Indonesia bersama-sama dengan industri yang dalam hal ini adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, Kris ini merupakan metode pembayaran yang menggunakan QR Code. Nah, dan ini bukan sebuah aplikasi terpisah loh, karena sebetulnya ini sudah terintegrasi di aplikasi mobile banking dan mobile payment dari Bapak Ibu gitu ya. Kris ini dia juga menghubungkan dengan berbagai sumber dana yang telah Bapak Ibu miliki. Apa itu contohnya? Sumber dana dalam bentuk tabungan, dalam bentuk kartu kredit, dalam bentuk kartu debit dan juga uang elektronik, ya. Nah, Kris ini juga telah digunakan secara luas. Karena apa? Dia sudah didukung oleh 61 penyelenggara baik bank maupun non-bank. Nah, lebih dari itu kita juga tahu tampilan dari Kris ini juga seragam di semua merchant sehingga masyarakat itu bisa dapat mengenalinya secara langsung. Begitu lihat, oh ini namanya Kris, ya. Nah, keseragaman itu juga sebagai simbol universal, ya. Kita tahu hanya terdapat satu identitas, satu QR untuk metode pembayaran dengan Kris, ya. Tampilan yang seragam itu juga dapat digunakan di berbagai media, ya. Jadi seperti dia bisa muncul di terminal point of sales, ya, bisa di lanyard yang dikalungkan itu,
bisa di akrilik yang ditaruh, Bapak Ibu biasanya lihat di depan kasir-kasir itu ya akrilik, atau struk yang dicetak sehingga Bapak Ibu tinggal scan di situ, maupun dalam bentuk EDC ya, dalam bentuk mesinnya. Nah, kita tahu bahwa tadi disebutkan kris itu merupakan game changer dalam transaksi pembayaran digital ya. Kita tahu sebelum ada kris ya, masyarakat lebih banyak melakukan transaksi tunai ya. Dan untuk non tunai yang menggunakan QR code, kita tahu setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran PJSP itu dia memiliki QR code yang eksklusif, yang berbeda-beda. Kalau misalnya dia PJSP merah, maka dia hanya bisa nyeken yang QR-nya merah, nggak bisa nyeken QR-nya biru atau QR-nya hijau dan yang lain-lain ya, yang orange, yang lain-lain. Nah, akibatnya apa? Pelanggan harus memiliki lebih dari satu aplikasi PJSP di smartphone-nya ya. Jadi ini jadinya tidak praktis gitu, karena kita harus isi, kalau kita mau pakai QR-nya si merah, kita harus isi si merah gitu ya. Nah, tentunya ini juga tidak efisien. Nah, tapi dengan adanya kris ini, pelanggan atau customer kita semua cukup pakai satu account pada aplikasi di ponsel kita ya untuk melakukan pembayaran. Nah, di sisi pedagang pun kita juga lihat penerimaan pembayaran bisa menjadi lebih cepat, mudah, praktis, efisien gitu. Karena dia cuman cukup menyediakan satu QR aja ya yang dapat di-scan oleh berbagai aplikasi PJSP. Nah, Bapak Ibu, kris ini sebetulnya bukan aplikasi baru, karena sebetulnya kris ini sudah bisa digunakan dengan aplikasi PJSP yang sudah Bapak Ibu miliki. Jadi Bapak Ibu cek di handphone Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah punya mobile banking? Nah, itu bisa dipakai, buka itu yang ada tandanya. Apakah Bapak Ibu mempunyai uang elektronik, itu pun juga bisa dipakai. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot mendownload aplikasi baru ya. Cukup buka aplikasi PJSP Bank ya. Kita bisa lihat di sini macam-macam banknya ya. Bisa Mandiri, BCA, BRI dan yang lain-lain. BPD juga bisa ya. Nah, atau aplikasi non bank seperti kita tahu UE yang ada OVO, GoPay, Danalink, Aja, ShopeePay, Paytrend dan lain-lain ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cari tuh ikon kris, lalu scan krisnya ya, Bapak Ibu dapat langsung melakukan pembayaran. Nah, bagaimana dengan pelaku usaha? Nah, pelaku usaha nggak perlu lagi ragu untuk memiliki kris gitu ya, karena akseptasi ekosistemnya dan saat ini sudah sangat meluas ya. Kita lihat ini sudah didukung oleh 57 PJSP yang terdiri, Bapak Ibu bisa lihat di sini, bisa pilih mau yang mana, terdiri dari 35 bank, 22 non-bank dan juga didukung oleh 4 lembaga switching ya. Nah, dengan kemudahan interkoneksi tersebut saat ini kami perkirakan sudah lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia sudah pernah melakukan pembayaran menggunakan kris ya. Apakah ini menjadi behavior? Nah, nanti kita perlu lihat ya. Jadi pertama itu kita harus punya experience dulu, customer experience pada saat kita sudah mengalami dan kayaknya kok enak ya, nyaman, dan itu akan digunakan terus-menerus dan dia akan menjadi behavior ya. Nah, untuk kemudahan transaksi melalui kris ini kita juga lihat semakin banyak pelaku usaha dari berbagai segmen ya yang menggunakan. Dari mulai pedagang kaki lima, ini orang seringkali mengatakan digitalisasi itu milik kalangan menengah atas. Totally wrong ya. Kita sudah mulai dengan kalangan pedagang kaki lima, kalangan masyarakat berpenghasilan rendah ya. Nah, ini kita lakukan ya, mulai dari pedagang kaki lima, pemilik warung dan toko, pemilik kerajinan khas daerah, even vending machine sekarang juga memakai kris. Juga restoran-restoran di pusat perbelanjaan juga menggunakan kris ya. Sehingga ini memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran. Nah, kita tahu per tanggal 1 April 2021 jumlah merchant kris di Indonesia sudah mencapai 6,7 juta merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita bandingkan pada awal kita launching di 17 Agustus 2019 itu hanya 1,7 ya. Kita lihat ini berbagai kali lipat ya. Dan merchant kris saat ini memang lebih didominasi oleh pelaku usaha UMKM. 85% adalah UMKM. Nah,
Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang apa sih keuntungan menggunakan kris? Ya, kita tahu kris ini sebagai katalisator, ya, terciptanya ekosistem pembayaran digital dan tentunya ini mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, apa salah satunya? Tadi seperti dikatakan di awal oleh Bapak Gubernur, kita Bank Indonesia ingin menghadirkan sistem pembayaran yang cemumu, ya. Jadi cepat, mudah, murah, aman dan handal. Ahnya ini yang paling penting ya. Semua orang mungkin semua pihak bisa menghadirkan sistem pembayaran yang cemumu. Tetapi ahnya ini yang kita tawarkan ya. Jadi artinya dengan keuntungan pembayaran yang tadi aman, cepat, nyaman, efisien. Saat ini kita lihat banyak sekali masyarakat yang sudah menggunakan kris ya. Nah, lalu apa keuntungannya bagi pengusaha atau pedagang? Nah, tadi dengan memiliki kris tadi saya sudah sebutkan di awal, dia bisa membangun kredit profile ya, dan juga higienis karena tidak menerima uang yang beredar yang kita tidak tahu ya siapa aja yang memegang itu. Nah, transaksinya juga tercatat, langsung masuk ke rekening, efisien ya, tidak memerlukan uang kembalian karena Bapak Ibu seringkali yang dialami itu susah cari uang kembalian, uang receh katanya ya. Dan juga bebas dari risiko pencurian ya, uang palsu. Bisa ditinggal-tinggal biar pegawainya yang ngurusin gitu ya, karena tidak ada uang yang masuk gitu ya, semuanya melalui kris. Dan tentunya ini yang utama juga murah dan bebas biaya, terutama bagi usaha mikro karena kita masih MDR-nya masih 0% sampai dengan Desember ya. Nah, apa aja jenis-jenis kris dan bagaimana cara bayarnya? Nah, kita lihat bahwa kris ini macam-macam. Dia bisa dilakukan tanpa kontak fisik ya. Jadi dia memenuhi protokol social distancing. Nah, saat ini kita punya berbagai jenis kris. Antara lain kris MPM, Merchant Presented Mode ya, di mana pelanggan cukup menggunakan ponselnya dan melakukan scan kris di counter kasir yang sudah Bapak Ibu lakukan dan melakukan pembayaran dan petugas kasirnya cukup memantau status transaksi dari aplikasi dia. Lalu kita yang kedua, kita juga memiliki kris CPM, Customer Presented Mode ya. Ini lagi dicari kata-kata bahasa Indonesianya apa, TTH gitu ya, transaksi apa, tunjukkan HP gitu, TTH namanya. Nah, di mana pelanggan ini yang memberikan kris. Jadi krisnya itu milik kita, bukan milik merchantnya ya. Melalui ponselnya kepada kasir dan akan di-scan oleh kasirnya ya, oleh reader device dari merchantnya. Jadi ini the other way around ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita juga ada tagline kita yang terakhir itu jauh di mata, kris di hati. Apalagi ini? Nah, di tahun 2021 ini kita punya kris TTM ya, teman tapi mesra gitu ya. Bukan, ini kris tanpa tatap muka ya. Kris ini sudah bisa ditransaksikan tanpa tatap muka ya. Jadi seller dapat dengan mudah mendistribusikan kode krisnya bisa melalui aplikasi messaging. Lalu konsumen dapat dengan mudah melakukan scan langsung kode krisnya ini yang diterima ya. Jadi ini tidak menghalangi Bapak Ibu melakukan transaksi dengan menggunakan kris meskipun tidak pergi ke mallnya gitu ya. Nanti merchantnya akan mengirimkan krisnya dan Bapak Ibu bisa tinggal scan. Sama seperti yang kita lakukan untuk donasi, itu kita saat ini kita lakukan donasi itu melakukannya dengan TTM ya. Kita tidak bertemu tetapi kita bisa scan itu krisnya. Nah, kami juga melakukan campaign untuk meningkatkan awareness dari TTM ini dengan pesan tadi ya, jauh di mata, kris di hati. Nah, kita tahu bahwa kris TTM ini nyaman dan aman, digunakan oleh pedagang maupun konsumen tanpa perlu tatap muka. Karena penggunaannya tadi sangat praktis ya. Untuk Bapak Ibu yang belum mengetahui langkah-langkah penggunaan kris, Bapak Ibu bisa melihat caranya di video singkat berikut ini. Monggo silakan.
Nah, itu tadi adalah bagaimana cara kita menggunakan grace. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa sinergi tadi disebutkan dari pagi, sinergi dan kolaborasi dari semua kalangan, dari semua stakeholder di sini baik dari Bank Indonesia, pemerintah, pelaku usaha, industri, asosiasi, dan kalangan masyarakat perlu terus diperkuat dan dipelihara. Kenapa? Agar kita bisa mewujudkan ekosistem ekonomi keuangan digital yang menyeluruh. Nah, dalam perluasan KRIS ini kami juga didukung oleh seluruh kepala daerah di 34 provinsi dan saat ini implementasi KRIS telah diterapkan oleh berbagai stakeholder dengan berbagai jenis use case dengan dukungan juga 46 rekan-rekan kami di KPW Bank Indonesia di 46 KPW di seluruh Indonesia. Mulai dari donasi rumah ibadah, di rumah ibadah membayar zakat, infak, sadako, membayar persembahan di hari Minggu, hingga pembayaran di tempat wisata. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembayaran KRIS sudah diterapkan di berbagai tempat. Mulai dari pedagang kaki lima, pasar, mal, hingga tempat ibadah. Dengan ini Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi non tunai di mana saja. Jadi bukan cuman working from anywhere, tetapi payment from anywhere, ya, secara aman dan nyaman. Nah, cukup dengan membawa ponsel. Tadi Mas Kemal bilang dompet boleh ketinggalan, istri boleh ketinggalan, ponsel jangan sampai ketinggalan, ya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melakukan transaksi sehari-hari mulai dari belanja di pasar yang tradisional maupun yang modern, makan siang, menyumbang amal di rumah ibadah hingga untuk donasi yang membutuhkan. Nah, saat ini Bapak Ibu, Indonesia sedang berduka cita atas musibah yang dialami oleh saudara kita di NTT. Nah, kami mengajak semua yang hadir di sini untuk kita bersimpati dan memberikan donasi dari kita seberapapun itu jumlahnya untuk meringankan beban dari saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Jadi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, Bapak Ibu silakan men-scan KRIS. Ini kami tampilkan di sini KRIS Bank NTT Peduli, ya, yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka handphone Bapak Ibu, tapi pastikan ada saldonya Bapak Ibu, ya. Nah, silakan di-scan KRIS yang tampil di layar Bapak Ibu. Biarlah kita boleh berempati dan kita saling membantu, saling mendoakan agar NTT lekas pulih kembali. Nah, demikian presentasi dan pemaparan singkat dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mendorong kita semua dan seluruh kalangan usaha untuk menggunakan KRIS dan bersama-sama membentuk ekosistem ekonomi keuangan digital di Indonesia. Nah, sebagai penutup sesi ini, satu pantun untuk kita semua. Main sosmed bukannya narsis, tapi usaha tetap eksis. Ayo setiap generasi scan bayar pakai KRIS agar tetap keren, trendy, dan higienis. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Kemal. Oke, wah luar biasa Ibu pantunnya. Saya sampai mau bilang cakep tapi dalam hati karena di sini sepi. Oke, tadi jangan lupa ya untuk langsung berdonasi. Tadi Ibu sudah bilang berdonasi, jangan lupa ada saldonya. Yang kedua Bu, jangan lupa itu adalah handphone Anda. Jangan handphone orang lain ya. Oh ya benar, karena kita kan ngasih donasi Bu, ya kan? Oke, baiklah teman-teman semua, sebelum memasuki sesi berikutnya saya ingin menyapa peserta kita yang saat ini sudah mencapai 1.302 orang. Wow, boleh beri tepuk tangan, luar biasa. Wow, banyak juga ya. Dan di satu sisi kami sebagai penyelenggara senang sekali karena pesertanya begitu banyak. Tapi di sisi lain artinya persaingan semakin ketat untuk mendapatkan iPhone terbaru ya dan juga GoPro. Gimana cara mendapatkannya? Mohon diperhatikan baik-baik penayangan pada sesi testimoni oleh para leaders. Nah,
Seperti kita ketahui, setelah diluncurkan, Kris adalah satu-satunya QR pembayaran yang berlaku di seluruh Indonesia mulai 1 Januari 2020. Dan faktanya, Kris memang sudah digunakan dari Sabang sampai Merauke. Tadi Ibu sudah bilang tercatat 6,6 juta lebih merchant Kris di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir bayar masih ribet, ya pakai kembalian dan lain-lain. Mungkin yang ribet tuh ini ya teman-teman. Bayar, set, habis udah selesai. Sebelum ngasih semprot-semprot. Habis itu terima kembali semprot-semprot. Masukin dompet semprot-semprot. Aduh, kalau ini langsung higienis. Kris sebagai solusi. Dan ternyata Kris bukan hanya untuk solusi bagi kita yang suka belanja dan berdonasi. Karena Kris juga digunakan untuk mendukung program elektronifikasi pemerintah. Sehingga transaksi menjadi lebih transparan dan efisien. Nah berikut mari kita lihat bersama-sama bagaimana Kris telah digunakan dan dirasakan ya manfaatnya oleh para stakeholders. Kita saksikan bersama-sama testimoni leaders. Pertama ini dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Mari kita saksikan. Pemprov DKI Jakarta menyambut baik serta mendukung adanya terobosan integrasi sistem pembayaran lintas platform melalui QRIS. Wisatawan nyaman, UMKM senang. Ayo menggunakan Kris. Mari kita orang pakai Kris. Ya, saya Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Republik Indonesia, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dan gerakan berwisata di Indonesia saja. Dengan berbelanja produk-produk buatan Indonesia khususnya di UMKM menggunakan Kris paten dan sangat membantu masyarakat dan pelaku usaha di masa pandemi. Ayo sama-sama kita belanja, sama-sama kita bela negara dengan berbelanja produk dalam negeri, menggunakan Kris untuk pemulihan ekonomi nasional. Selamat dan sukses untuk Bank Indonesia dalam perluasan dan pengembangan Kris agar semakin paten dengan fitur-fitur barunya. Untuk leaders yang kedua, mari kita saksikan testimoni dari Bapak Teten Masduki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pandemi COVID-19 sudah genap setahun menghantam semua pelaku usaha, termasuk UMKM. Pandemi ini memaksa terjadinya perubahan mendasar di seluruh aspek, termasuk akselerasi menuju ekonomi dan keuangan digital atau EKD. Untuk itulah, dalam kesempatan ini, saya mengapresiasi sepenuhnya langkah BI yang telah menghadirkan penerapan Kris sebagai kebijakan dan langkah strategis dalam meningkatkan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang mencakup sektor perdagangan retail, sosial keagamaan, dan kesehatan. Kami meyakini kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran berbagai transaksi melalui Kris agar meningkat pesat, khususnya dengan adanya edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Kami optimis implementasi Kris akan semakin menggugah kesadaran
bagi para pelaku ekonomi digital di Indonesia untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat non-tunai yang semakin inklusif. Selamat menjalani rangkaian acara Festival Ekonomi Digital. Koperasi keren, UMKM bangkit, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Untuk leaders yang ketiga, mari kita saksikan testimoni dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengajak para pelaku usaha, dinas pariwisata, dan asosiasi untuk bertransformasi digital dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Mari kita gunakan pembayaran digital QRIS di tempat wisata, penginapan, jasa pariwisata, kuliner, souvenir, pedagang kaki lima, dan lainnya. QRIS banyak manfaatnya buat pedagang, mudah digunakan, dan kekinian. Ayo pakai QRIS. Untuk leaders yang keempat, mari kita saksikan testimoni dari Bapak Ganjar Pranowo. Apapun aplikasimu, hanya dengan barcode transaksimu langsung beres. Tak perlu buka dompet, tak perlu nunggu kembalian, atau repot-repot tukar uang kecil. Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS ini jadi pintu utama kita memasuki perekonomian digital. Dan ini sangat menguntungkan, bukan hanya konsumen, tapi juga pelaku usaha termasuk UMKM. Luar biasa, bagus sekali ya testimoninya ya. Pak Ganjar betul sekali tadi, nggak usah repot, nggak usah nunggu kembalian, tapi ingat Pak, tunggu gajian. Nah, nggak ada duitnya gimana ya kan? Oke, luar biasa sekali ternyata manfaat KRIS sudah dirasakan se-Indonesia. Ini adalah partisipasi yang kita bisa lakukan dalam ekonomi keuangan digital dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional. Saya kemarin, Bapak Ibu, saya beli cireng, pinggir jalan, set. Beli berapa Mas Kemal? Langsung beli 10, bayar pakai KRIS. Widih, luar biasa. Yang penting kita mendorong ekonomi nasional saat ini ya. Nah, kalau tadi sudah memperhatikan testimoni leaders, sekarang saya mau ngetes. Ya, karena saya pengen membagikan souvenir. Nah, caranya gini, bagi yang bisa menjawab pertanyaan mengenai testimoni oleh para leaders, ya. Oke, siap-siap ya. Siapa tahu ini bisa buat Anda. Saya pengen lihat dulu nih responnya di kolom chat. Langsung lihat kolom chatnya, siap ya. Ingat kan, apa yang disampaikan oleh Pak Sandi? Ayo tulis, apa? Ayo, tulis sekarang, tulis. Apa? Kak, satu kalimat aja, Pak Sandi bilang apa tadi? Tulis, saya pengen lihat responnya nih. Lumayan souvenir loh. Oke, sudah? Oh banyak. Coba, kalau Pak Teten bilang apa? Ayo, tulis di kolom chat. Ayo. Sudah? Oke. Dan pertanyaannya adalah, tidak ada pertanyaan. Karena pemenangnya diundi. Saya ngecek doang. Pada merhatiin apa enggak? Ini prank dikit, mohon maaf kan masih April Mop sedikit ya. Oke, sorry ya teman-teman, maaf, bercanda doang. Saya ngecek, ini pada tidur apa dengerin? Ternyata memperhatikan. Bahkan tadi semua testimoni, bahkan dari ibu semuanya pada nulis di kolom chat. Lengkap bahkan, wow luar biasa. Oke, sekarang kita mau bagi-bagi souvenir menarik, langsung kita ke Lucky Wheel. Kita ambil 4 orang pemenang yang akan mendapatkan 4 souvenir menarik. Oke, kita akan undi untuk pemenang yang pertama ya. Oke, saya akan hitung. 3, 2, 1, stop. Selamat kepada Parawansyah A. Kadu. Oke.
Pemenang yang kedua, silakan. 3, 2, 1, stop. Selamat kepada Adam Ilyas. Oke, pemenang ketiga, acak and stop. Just. Nah, Yoyo Sudarmanto, selamat. Dan pemenang keempat, 3, 2, 1. Stop. Yusuf, oke. Selamat ya untuk para pemenang. Untuk para pemenang yang tadi saya sebutin, mohon untuk raise hand ya, untuk melihat masih aktif ya atau tidak. Oke, jangan-jangan pingsan nih, kegirangan atau gimana. Oke, kalau tidak raise hand, kita akan undi ulang. Jadi mohon untuk teman-teman, oke, raise hand. Kalau misalnya nggak ada, saya undi ulang nih. Nggak deng, udah pasti dapat. Teman-teman tahu hadiahnya apa? Hadiahnya adalah akrilik untuk naruh tempat Chris. Oh enggak. Enggak dong, lebih keren dong, tenang aja. Nanti dikasih tahu apa hadiahnya untuk souvenir ya. Baiklah, untuk saat ini saya dapat info bahwa total saldo donasi yang kami terima per detik ini, sebentar, berapa? Becat. Berapa? Banyak. Wow. Ternyata yang sudah mendonasi sampai detik ini adalah 31.045.401 rupiah. Wow. 31 juta. Tahu nggak 30 jutanya dari siapa? Hah? Tahu nggak? Ya bukan dari saya pastinya. Dari Anda semua. Oke, semakin seru nih acara kita siang ini. Dan saya yakin di sesi berikut ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh semua peserta. Apalagi kalau bukan Showcase Chris oleh influencer. Nah, sudah hadir bersama saya, bersama kita semua di sini. Saya akan menyapa dulu nih, kita ngobrol-ngobrol serunya. Saya ingin menyapa yang pertama, Mbak Reski Warni, selaku Head of Merchant Payment Marketing Gojek. Mbak Reski, halo, selamat siang. Suara jelas Mbak? Terdengar dengan baik? Mbak boleh cek sound ke sini, halo Mbak? Iya, wah suaranya nggak denger saya Mbak. Boleh dicek lagi Mbak mic-nya Mbak. Oke. Mbak di rumah ada boom nggak Mbak? Boom mic gitu atau clip on atau mic-nya Agnesmo yang gitu. Coba Mbak. Sebentar aku udah unmute ini. Aduh. Udah masuk. Cakep. Masuk Mbak. Oke. Siap. Maklum. Ini acara new normal emang begini ya. Kita harus ngecek dulu biar jelas semuanya. Oke. Yang kedua ada Mbak Wirda Mansur selaku Direktur Inovasi dan Pengembangan Paytrend. Halo Mbak Wirda, selamat siang. Oh iya siang juga semuanya. By the way aku mau minta maaf sebelumnya karena kebetulan laptop aku belum support virtual background. Waduh. Jadi Mbak, aku minta maaf. Nggak apa-apa, it's okay Mbak, it's okay. Ya, it's okay Mbak, tolong DP-nya dibalikin ya Mbak ya. Oh, canda Mbak, canda. Mbak harusnya pakai laptop kayak punya saya, keren banget Mbak. Saking mahalnya cicilannya sampai 3 tahun Mbak, saya belum lunas-lunas ini. Oke, Mbak Wirda, nanti kita ngobrol-ngobrol ya Mbak Wirda ya. Selanjutnya ada Mbak Jessica Tanusudibyo selaku Managing Director SpinPay atau MNC Teknologi Nusantara. Halo Mbak, selamat siang. Halo, selamat siang Kemal. Apa kabar Mbak, sehat? Baik, sehat. Siap, suaranya jelas sekali. Dan terakhir kita ada Chef Arnold Purnomo selaku chef dan restorateur. Bener gak tuh gue bacanya ya? Hai Chef, apa kabar? Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Oke, baiklah. Benar. Benar ya. Restorateur. Oke, ini adalah narasumber yang luar biasa. Oke, selamat siang untuk semuanya dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tadi saya barusan di-tag di Instagram, ada beberapa UMKM yang sedang menyaksikan juga karena mereka pengen tahu benefit buat UMKM ini apa saja. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai. Kita tadi sudah mendengarkan
paparan dari Ibu Filianingsih Hendarta dari Bank Indonesia mengenai KRIS, pembayaran higienis kekinian di era pandemi. Kita tadi sudah melihat juga video-video testimoni dari para menteri dan kepala daerah yang sudah lebih senior daripada kita dan bisa menggunakan KRIS. Gampang banget, apalagi anak muda, pasti bisa banget. Dan saya sendiri sudah pakai KRIS sebagai pembeli dan sebagai pengusaha. Saya juga punya restoran ya. Saya punya restoran, kalau tadi kan Ibu Fili bilang kalau QR code-nya itu kan di akrilik ya kan. Kalau di restoran saya beda, saking saya cintanya sama KRIS, saya di billboard ya, gede banget. Saking saya cintanya, gede banget. Dan kalau misalnya ada, Mas ada KRIS, saya pakai roll up banner, ada, seret, silakan gitu. Seret, saking cintanya sama KRIS, aduh bisa aja ngejilatnya. Oke, baiklah. Oke, dan pastinya sangat simpel, tapi jujur, KRIS ini buat saya sangat berguna, kenapa? Karena yang datang adalah anak muda. Ketika anak muda datang ke satu tempat saya, restoran saya, itu anak muda itu kan biasa dengan social media. Ketika datang mereka suka, mereka posting dan itu golden button untuk promo. Jadi marketnya luar biasa. Tepuk tangan dulu buat KRIS, boleh kita beri tepuk tangan secara virtual. Oke. Dan gak usah banyak-banyak ya KRIS QR code-nya, kalau dulu kan ada banyak tuh. Sampai di kasirnya gak kelihatan, kasirnya mana ya? QR code semua dari yang warna inilah, warna itu, sekarang cuma satu. Dan bisa dipakai di mana aja, tinggal pilih langsung satu aja. Cat. Baiklah, di sini sudah ada narsum-narsum yang keren bersama saya. Jadi langsung aja nih kita tanya-tanya sama mereka supaya yang di rumah dapat terdorong juga untuk menggunakan KRIS ya. Oke, sesi yang pertama kita akan ngobrol barengan sama Mbak Reski Warni selaku Head of Payment Marketing Gojek. Oke, Mbak Reski, kita ngobrol-ngobrol dulu ya Mbak ya. Oke, dari Gojek dulu nih, bisa ceritain nggak kalau ada yang udah jadi merchant Gojek misalnya di tokonya tuh pengen dipasangin KRIS, gimana tuh caranya? Dan berapa lama prosesnya nih Mbak? Oke, sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu kali ya Mas Kemal ya. Saya terima kasih atas invitation-nya pada hari ini. Yang terhormat Bu Filianingsih Hendarta, Kepala DKSB Bank Indonesia, kemudian Bapak Ibu pimpinan kantor pusat maupun kantor perwakilan Bank Indonesia, Bapak Ibu perwakilan dari kementerian, lembaga dan asosiasi, dan rekan-rekan narasumber yang lain, serta Bapak Ibu partisipan yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya, tadi nyambung dengan pertanyaan Mas Kemal ya, kami juga menyadari nih, KRIS sendiri kan sangat penting untuk memberikan kemudahan bukan cuma buat merchant tapi juga buat user kan. Jadi Gojek dan GoPay pastinya mendukung Bank Indonesia untuk terus memberikan sosialisasi dan juga implementasi kepada kedua belah pihak nih, baik user maupun merchant. Karena kami juga yakin KRIS sendiri mendorong kualitas, kemudian peningkatan daya saing dan inovasi juga nih dari para pengusaha. Dan tadi seperti Ibu Fili yang sudah sebutkan ya, KRIS ini sangat penting karena digunakan bisa lintas channel gitu, bisa pengusaha yang online, kemudian offline, baik pengusaha yang sudah mapan, jadi outletnya juga sudah banyak, maupun pengusaha yang masih rintisan atau UMKM gitu. Nah, jadi ini memang sangat selaras juga dengan Gojek untuk menyediakan solusi yang sudah terintegrasi dengan sistem KRIS. Jadi ini sudah disiapkan berbagai platform yang sudah integrasinya sangat mudah, aktivasinya bisa secara mandiri, dan karena use case-nya tadi ya, kita lagi jelasin use case ini lumayan banyak, jadi online ada, offline ada, POS ada, dan lain-lain itu semua banyak sekali. Di Gojek sendiri menyediakan lebih dari satu platform nih, Mas Kemal. Jadi sebenarnya ditanya lagi, kebutuhannya kira-kira apa, nanti bisa disesuaikan aktivasi KRIS-nya melalui mana. Jadi kalau pembayarannya online misalnya bisa melalui Payment Gateway Mitrans, itu aplikasi untuk transaksi online. Kemudian untuk POS ada aplikasi kasir Moka. Kemudian untuk social seller, jadi para ibu dan bapak yang punya tokonya di social media itu bisa banget untuk menggunakan aplikasi keyboard ajaib namanya Sally. Itu juga silahkan nanti bisa dicoba. Nah, kemudian juga para pengusaha yang pastinya sudah familiar, pengusaha GoFood sudah familiar dengan super app GoBiz gitu. Yang ini adalah solusi dari Gojek untuk pencatatan transaksi dan banyak solusi bisnis lainnya. Jadi memang kita juga melihat bahwa KRIS ini tentunya harus selalu didukung supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi ya user dan merchant yang menggunakannya. Dan ini sudah menjadi bagian ekosistem Gojek yang
punya jaringan yang sangat kuat dan sekarang masih terus bertumbuh secara pesat nih. Jadi sampai saat ini sudah lebih dari 1 juta UMKM loh di Indonesia yang tergabung ke ekosistem Gojek. Jadi kami juga ingin terus pasti memotivasi supaya para UMKM juga bisa mengaktifasi Kris untuk outletnya. Ini saya sudah siapkan video, Mas Kemal, untuk menunjukkan step by step kalau menggunakan aktivasi Kris di aplikasi GoBiz. Ya, terima kasih. Nah, jadi ini langsung download aplikasi GoBiz. Nah, kemudian langsung lihat rincian biayanya. Ya, bisa dilihat ini ada MDR. Daftar sekarang, kemudian periksa lagi alamat dan nama merchant-nya, seperti itu. Udah deh, langsung. Jadi langsung tuh, cuma berapa kali klik ya, langsung bisa aktivasi Kris dan kemudian menunggu aja sampai dapat notifikasi kalau aktivasinya sudah berhasil. Seperti itu. Jadi ini proses ini tuh berlaku untuk merchant-merchant yang memang sudah terdaftar di GoFood, Mas Kemal. Nah ini kemudahan-kemudahan seperti ini tuh bukan berlaku juga untuk pengusaha GoFood juga, tapi juga untuk yang lain-lain. Jadi semuanya tadi seperti aku sudah sebutkan bisa self onboarding. Kalau di Mitrans ada dashboardnya Mitrans, kemudian di Moka bisa download aplikasinya, Sally juga seperti itu. Dan tadi untuk aktivasinya cukup berapa klik tadi itu tinggal nunggu maksimal 7 hari kerja, habis itu selesai, langsung bisa digunakan. Seperti itu Mas Kemal. Wow, luar biasa. Oke. So far gimana nih Mbak, akseptansi dan penerimaan terhadap penggunaan Kris di user GoPay, gimana tuh Mbak? Oh itu tinggi banget Mas Kemal, karena memang semua juga suka ya, yang bikin mudah-mudah gini siapa sih yang nggak? Benar-benar. Ya. Dan dari kami sendiri, kebetulan saya mewakili merchant payment, ini sudah kami integrasikan dengan jaringan ekosistem Gojek yang menyediakan berbagai solusi. Tentu ini diiringi upaya berkelanjutan dari kami juga ya untuk terus mengedukasi dan memberikan sosialisasi manfaat penggunaan QRIS tentu bersama dengan Bank Indonesia. Nah, sebenarnya sosialisasi ini sih Mas yang penting banget untuk mencapai akseptansi QRIS ya gitu. Jadi kami juga secara bertahap dan terencana terbuka juga dengan regulator dan tentu bekerja sama juga nih dengan asosiasi. Jadi Gojek sendiri terhubung dengan asosiasi ASPI dan Aftek yang saat ini kami juga ada working group untuk bisa diskusi bersama, challenge-nya tuh apa, solusinya seperti apa. Semuanya itu kita fokuskan untuk turut membantu merchant juga demi kemudahannya merchant untuk mengaktifasi Kris-nya. Nah, kita tuh bentuknya macam-macam nih Mas Kemal. Jadi lewat online ya. Jadi kita juga suka mengundang merchant gitu supaya tahu juga how to-nya. Kemudian kita juga menyediakan banyak e-book. Jadi bisa menunjukkan juga trennya, datanya gitu. Lalu ada video-video how to yang gampang banget dilihat ya. Kalau di YouTube tuh gampang banget dicari. Dan tentu kalaupun ada kendala, kita sudah siapkan pusat bantuan mitra usaha Gojek di 1500 171. Jadi semuanya udah disiapin nih Mas, supaya kita bisa terus meningkatkan akseptansinya. Dan jadinya sebagai customer atau user pun jadinya nggak ribet untuk buka merchant ya. Tadi saya lihat dari GoBiz tadi mudah sekali, cuma 4 step. Karena kalau misalnya kalau anak zaman sekarang anti ribet-ribet klub ya. Ya kan semuanya begitu. Kalau ribet mereka nggak mau. Tadi saya lihat stepnya cuma 1, 2, 3, 4 and then done. Tinggal tunggu 7 hari ya kan. Langsung oke, nanti Mbak Reski yang akan telepon. Halo Mas, udah jadi, udah oke. Oh enggak ya, bukan Mbak Reskinya ya. Oke. Nah ini last question nih Mbak. Uang itu akan masuk kemana sih? Apakah bisa masuk ke rekening saya? Nah uangnya kemana tuh Mbak? Oh tadi kan Mas Kemal juga punya ini kan, punya outlet kan? Punya. Saya pura-pura nggak tahu Mbak, karena saya sini sekarang sebagai MC. Ya uangnya kemana ya? Juga. Itu ke rekening saya juga sih Mas Kemal, nggak bisa nih. Jadi memang tadi karena tadi platform dashboardnya sendiri sudah kami sediakan dari awal sampai akhir, termasuk juga kemudahan pencairan dana atau yang kita sebut payout gitu yang tadi ya. Jadi biar nggak salah sambung nih duitnya siapa kemana kan? Itu semua bisa di set up di dashboard masing-masing. Tentu kita juga merasa bahwa pencairan dana ini penting untuk keberlangsungan bisnis ya. Ya kalau nggak bisa dicairin gimana cara ngegaji karyawan ya kan? Jadi, dan cepat cairnya itu penting. Betul sekali. Sudah di setting juga nih gitu. Jadi kita juga memahami itu dan masing-masing platform tadi yang saya sebutkan itu bisa di setting aja nih Mas Kemal di dalamnya kebutuhannya gimana gitu per hari atau nanti bisa di per minggu atau per bulan tentu gitu.
Nah, termasuk juga ada satu poin penting tadi juga saya setuju sama Bu Fili nih, ngulangi lagi yang kata Bu Fili tadi. Ini semua kan rekonsiliasinya otomatis. Jadi tercatat nih riwayat transaksinya. Ini mudah sekali Mas Kemal untuk bisa dijadiin standar untuk pengajuan modal. Gitu. Jadi karena bentuknya sudah real ya, transaksinya di situ sudah kelihatan sehat atau tidaknya bisnisnya, jadi pengajuan modalnya juga sangat-sangat mudah. Nah, kebetulan di Gojek juga sudah provide juga ada yang namanya Go Modal. Nah, itu enak banget kan. Jadi udah langsung ke situ, nanti penarikan peminjaman modalnya juga bisa dilihat dari situ gitu. Jadi semuanya tentu bekerja sama dengan para partner juga, kami fokuskan supaya bisnis ini sangat mudah berkembang buat digital ekonomi Indonesia. Seperti itu. Wow, luar biasa. Jadi misalnya saya tiba-tiba pengen bikin bisnis baru nih, makanan Prancis misalnya, Enchom goreng misalnya ya, bisa gitu langsung. Karena sudah ada itu. Resepnya ke Chef Arnold. Chef nih, Enchom goreng. Wow, terima kasih. Mbak Reski, boleh kita beri tepuk tangan Mbak Reski, thank you so much. Alright. Sekarang kita lanjut sesi kedua ini, kita akan ngobrol sama Mbak Wirda Mansur. Influencer, Direktur Inovasi Pengembangan Paytrend. Oke. Mbak, sekarang kita langsung aja ya Mbak ya. Sekarang kita ke Mbak Wirda nih pengen nanya mengenai kalau Mbak Wirda sendiri ada juga nggak pengalaman bayar non tunai pakai kris? Ada nggak Mbak? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga pengen ngucapin terima kasih untuk Bank Indonesia dan penyelenggara acara. Juga aku pengen sebagai fans gitu pengen mengungkapkan kalau aku tuh fans beratnya Chef Arnold. Jadi aku sangat senang banget bisa satu fans sama Chef Arnold dan juga sama Mbak Jessica. Karena kebetulan aku host di salah satu program di MNC TV, jadi ini bos saya. Oh. Mbak Wirda, saya tadi udah gini-gini aja loh, udah gini-gini kirain saya loh tadi. Saya ngefans, saya udah gini, ternyata bukan saya. Oke, silakan lanjut. Memang kalau pengalaman pakai kris tentunya udah menjadi bagian dari hidup aku sehari-hari sih ya Mas Kemal ya. Karena sekarang tuh milenial semakin kesini makin gak mau bawa dompet, jujur aja sih. Kayaknya aku paling muda deh di sini. Karena aku baru 20 tahun. Jadi kita udah jauh sama saya. Kita udah gak mau ribet-ribet lagi. Jadi gak mau bawa dompet, gak mau bawa kartu, bener-bener literally keluar rumah cuma bawa HP aja. Bahkan sekarang kayak aku tuh suka beli kopi kan, karena aku juga seneng banget minum es kopi susu. Selalu bayarnya pakai kris. Jadi sekarang kalau mau bayar-bayar aku tuh tanya kayak, Mas ini bisa bayar pakai kris nggak? Jadi kalau misalkan bisa bayar ya aku pakai kris gitu. Dan yang aku pakai adalah Paytrend pastinya. Pastinya ya. Jadi simplicity kalau itu. Kalau dipecat ntar. Iya benar. Jadi simplicity, kegampangan itu yang dicari ya Mbak ya. Karena pakai kris. Nah di era pandemi seperti ini nih, bagaimana menurut Mbak peran pembayaran digital? Ya pastinya sangat membantu sekali ya. Sekarang kan kita kalau ke restoran aja udah tidak lagi disediakan menu-menu yang pakai kertas, pakai buku, tapi langsung udah scan barcode aja ya gitu. Menurut aku ini mempermudah kita pertama, kemudian saling menjaga ya antara customer dengan merchant, itu kita bisa saling menjaga, nggak saling sentuh gitu kan, selain bukan muhrim juga, canda. Nggak ada kontak fisik dan segala macam, jadi lebih safety sih gitu. Untuk merchant online kan juga bisa ya Mbak ya, soalnya ada yang namanya kris TTM kan? Kris Betul. Tanpa tatap muka, bener ya? Tanpa tatap muka ya, bener banget. Nah ini juga yang aku implementasikan ya kan, kebetulan aku punya beberapa usaha nih Mas. Ada fashion, kemudian ada komunitas juga yang aku bangun, namanya lucu deh, mau denger nggak? Apa namanya? Namanya Milenial Anti Bokeh. Wow. Ya, jadi di Milenial Anti Bokeh itu aku menyediakan satu platform e-commerce gitulah ya. Yang isinya tuh ada banyak banget produk yang bisa dijualin sama teman-teman milenial. Jadi mereka tuh bisa nawarin ke orang, kemudian mereka dapat komisi. Nah, sekarang komisinya tuh udah nggak lagi dicairkan dalam bentuk rekening dan segala macam, tapi kita limpahkan menjadi e-money gitu. I see. Iya, dan sistem bayarnya semua udah pakai kris di dalam sistem kita. Jadi benar-benar semuanya udah digital banget dan nggak pakai manual lagi gitu. Jadi udah pakai kris TTM itu berarti ya?
Ya, udah pakai Kris TTM itu. Dan sekarang kita udah ada 100.000 members yang ada di Millennial Anti Bokeh. Gitu. Oh, oke. BTW ini aku punya video juga Ya, yang ya. mau aku tampilin nih Mas Kemal. Boleh, silakan Mbak Wirda. Nah, ini salah satu contoh juga nih ya, Kris TTM-nya. Jadi kita udah nggak perlu repot-repot lagi. Biasanya kalau kita datang ke merchant itu kita ngelihat harus ngelihat yang apa tadi Mas namanya apa sih? QR. Acrylic, ya Allah. Ya, kita kan harus nge-scan gitu. Nah, kalau misalnya dari jarak jauh kan tetap bisa kan. Biasanya tuh aku kalau misalnya ada yang beli mukena lewat aku juga aku kasih aja krisnya. Jadi nanti si customer itu bayarnya pakai kris. Nah, kayak ini open batch member untuk masuk ke Millennial Anti Bokeh. Jadi Kalau caranya dulu tuh QR-nya dikirim lewat WhatsApp gitu ya? Yes, dikirim lewat WhatsApp. Nanti di-scan aja deh sama dia. Oke. Jadi kita buka si aplikasi bayarnya, GoPay. Terus? Lalu di-scan barcode dari kita, barcode krisnya. Oh. Gitu. Semudah itu, sesimpel itu sih. Nah, itu dari GoPay itu di atas kanan itu saya selalu bingung itu tuh apa yang sebelah kanan. Nah, ternyata buat TTM. Iya. I see. Oke. Nice. Ya. Wah. Nah, sekarang juga Mas, alhamdulillah ya, di PayTrend sendiri kita krisnya tidak hanya untuk belanja aja, tapi untuk zakat, untuk sedekah harian gitu. Apalagi sekarang kan masjid-masjid juga udah mulai go digital. Sekarang kita kalau Jumatan, apalagi di Masjid PayTrend, kotak amalnya nggak ada bolongannya. Nggak ada bolongannya? Nggak ada bolongannya. Jadi adanya barcode. Jadi kita kalau habis Jumatan kan biasanya laki-laki ya, jamaah-jamaah laki-laki kalau habis Jumatan pasti sedekah gitu kan. Nah, sekarang sedekahnya barcode gitu. Nah, kebetulan di bulan Ramadan tahun ini Millennial Anti Bokeh juga berbagi 10.000 Al-Qur'an nih Mas Kemal. Jadi 10.000 Al-Qur'an sama 10.000 mukena. Dan tahu nggak, kita biasanya kan kalau zakat itu kan ada tulisannya ya, ke rekening ini. Betul. Kita cetak di Qur'annya tuh ada krisnya untuk zakat. Jadi ketika buka Qur'an ada krisnya. Jadi bahkan di Qur'an aja ada krisnya gitu. Jadi udah keren banget sih sekarang. Jadi makasih banyak ini dengan adanya kris sangat-sangat membantu kita, mempermudah kita dalam beramal juga, tidak hanya belanja gitu. Nice. Oke, lengkap sekali nih Mbak Wirda, thank you so much ya. Dan sekarang kita semua yang nonton jadi lebih tahu nih, khusus kris TTM ini juga dapat digunakan lebih dari 30 penyelenggara lainnya. Nah Mbak Wirda, terakhir nih, apa pesan buat yang seumuran Mbak Wirda nih, netizen plus 62 yang umurnya 20-an kayak kita nih, apa nih ya kan? Oke, pesan aku sih gini ya, kita menjadi anak muda itu udah harus mau mengikuti perkembangan zaman. Dan dunia ini tuh berkembang sangat cepat sekali, jadi kita harus makin kreatif, makin inovatif, dan kita harus mau gitu adaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan udah jangan ribet-ribet lagi gitu, kalau ada yang mudah kenapa yang susah gitu kan. Ya jadi sekarang harus pakai kris. Oke, terima kasih Mbak Wirda, thank you. Sukses bisnisnya ya. Amin, makasih banyak Mas Kemal. Oke, saya kira bisnisnya tuh bisnis itu loh, jualan elektronik TV tadi sebelah kiri Anda itu, display jualannya, bukan ya? Ada saya nggak dibayar sama dia nih. Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Oke, yang ketiga saya akan ngobrol sama Mbak Jessica Tanu Sudibyo, selaku Managing Director MNC Teknologi Nusantara atau SpinP ya. Mbak Jess, saya kirain yang namanya MNC itu cuman entertainment doang loh. Sinetron yang lagi hits itu kan yang ibu saya nonton nggak berhenti sampai ada nobar. Kalau nggak pandemi gue rasa nyokap gue nobar kayaknya. Kalau nggak pandemi udah nobar se-RT gue rasa. Oke, apa kabar Mbak Jessica? Apa kabar? Sehat? Baik Mas Kemal, sehat-sehat. Mas Kemal sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi balik lagi nih. Iya. Jujur, saya mengiranya MNC itu hanya cuma media. Iya gitu. Jadi di luar itu ada yang lain ya. Ini SpinP ini apa nih? Mungkin bisa dijelasin nih Mbak Jessica. Ya boleh. Pertama-tama mungkin perkenankan saya untuk menyapa dan mengucapkan terima kasih ke Ibu Filianingsih untuk undangannya dan untuk Bank Indonesia juga. Kami dari Spin sangat bangga untuk dapat ikut serta di acara hari ini. Mas Kemal juga, Wirda, Mbak Reski, Chef Arnold. Kalau
tadi udah bilang, saya bukan bosnya, salam kenal, senang bisa di satu platform juga. Mungkin selama ini MNC Group memang dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang media karena memang memiliki berbagai macam jenis bidang usaha seperti televisi nasional, RCTI, MNC TV, GTV gitu, TV berbayar, MNC Vision, Play, K-Vision, OTT platform, RCTI Plus, Vision Plus, digital portal, dan juga ada talent management sendiri dan content production. Tapi sebenarnya MNC Group sendiri tidak hanya bergerak di bidang media, tapi juga memiliki financial services yang sangat lengkap dengan berbagai macam bidang usaha. Jadi kita memiliki bank, kita memiliki multi-financing, sekuritas, asuransi, asset management, dan yang terkini MNC Group juga mengembangkan uang elektronik e-money dan e-wallet dengan nama SpinPay atau Smart Payment Indonesia. Oh gitu. Jadi SpinPay ini, iya, Spin itu adalah Smart Payment Indonesia. Jangan lupa kita buatan Indonesia untuk Indonesia. Oke. Ya. Dan pastinya bukan MNC namanya kalau tidak kolaborasi dengan program TV-nya dan lain pasti. Pasti ada inovasi-inovasinya nih. Soalnya saya dengar-dengar ada bisa dihubungkan dengan sinetron yang lagi hits banget ya. Nah itu bisa dijelasin nggak Mbak Jessica? Ya, of course. Tapi before that, jadi Spin sendiri itu kita, mungkin videonya habis ini, nggak apa-apa, boleh ditayangin saja kalau mau. Mungkin sekarang yang banyak lagi suka nonton adalah program Ikatan Cinta yang lagi hits banget gitu ya. Mungkin pada bilang ini agak nandingin drakor kalau di Indo gitu ya. Which is great. Jadi salah satu yang kita lakukan gitu sebagai suatu terobosan dari SpinPay sendiri dan juga tentunya dengan kolaborasi dengan media kita adalah untuk mengembangkan QRIS di layar televisi, Kris di layar televisi. Sekarang kita sudah menamakan ini ETV Mall. Jadi kita mempromosikan Kris di layar televisi. Dimana kalau zaman dulu nih, kalau orang pengiklan gitu kan, cuma bisa building awareness lewat televisi. Sekarang ada call to actionnya sendiri, di mana mereka juga bisa menjual produknya langsung lewat layar televisi mereka. Apalagi sekarang, sekarang kan lagi di tengah-tengah pandemi, di mana kebanyakan orang juga stay at home di rumah saja gitu kan ya. Jadi kita mau memudahkan para viewers juga untuk dapat membeli produk-produk yang mereka ingini hanya lewat layar televisi mereka. Dan particularly sekarang dengan adanya program Ikatan Cinta ini, kemarin itu pas Valentine's Day, hari kasih sayang gitu kan, di salah satu programnya ada ceritanya si Al membelikan, kok jadi cerita ya, si Al membelikan si Andin suatu kalung gitu kan ya, dan kalung emas. Jadi sekarang kita buatkan merchandise. Aku sekarang pakai nih anting Ikatan Cinta dan cincin Ikatan Cinta. Mbak, dan coba kita bisa membelinya. Oke, cincinnya bisa diliatin Mbak? Cincinnya bisa diliatin? Boleh. Oke, coba Krisnya mana? Langsung saya mau beli soalnya sekarang nih. Oke. Jadi bisa sambil nonton Ikatan Cinta tuh, Krisnya bisa muncul langsung di scan pakai SpinPay atau karena Kris kan, jadi sebenarnya terbuka ke e-money yang lain juga. Tentunya harus ada saldonya ya kan. Dan bisa di scan, langsung belanja, langsung dikirim ke rumah, langsung sampai, dijamin aman. Ini bahaya nih Mbak. Karena untuk ibu saya, bahaya karena ibu saya nanti ekspektasinya yang nganterin Aresa Loka gitu loh. Aduh. Oke. Wow, luar biasa. Jadi misalnya gini, let's say saya main sinetron sebagai figuran ya Mbak ya di Ikatan Cinta. Saya sebagai penjahat gitu ya. Saya datang sebagai penjahat. Bukan orang ketiga. Bukan orang ketiga. Saya datang penjahat, maling. Terus tiba-tiba saya bisa minta tolong, bisa nggak ada Kris di situ bahwa talent ini bisa nge-MC, bayar di sini. Itu bisa tuh kayak gitu. Bisa aja dong. Wow, luar biasa. Iya. Wah, saya casting deh kalau gitu. Oke, nah sambutannya gimana? Oke, sekarang ini kita tahu lah ya semua orang nonton sinetron Ikatan Cinta. Tapi gimana responnya? Do people buy? Mereka ngerasa sulit atau enggak gitu? Bisa cerita sedikit nggak Mbak Jessica? Ya tentunya ada masa edukasinya juga ya. Karena Kris ini kan juga suatu terobosan baru gitu. Tapi ini suatu hal yang kita di SpinPay, di MNC tentunya bertekad
untuk terus support Bank Indonesia dalam inisiatif untuk KRIS ini gitu. Dan tentunya respon dari viewers sih sangat baik ya. Jadi kemarin ini banyak banget yang meminatinya gitu. Bahkan awalnya yang kita cuma mau jual kalung, jadi jual anting dan cincin juga gitu, karena minatnya sangat banyak gitu. Wow, luar biasa. What an innovation. Nice. Oke. Mbak Jessica, terima kasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Jess ya. Oke, nice. Nah, sesi yang terakhir kita akan ngobrol sama Chef Arnold. Apa kabar Chef? Baik. Apa kabar Kemal? Baik. Oke. Nah, tadi kita udah mendengarkan dari beberapa narasumber. Nah, sekarang kita pengen nanya sama Chef Arnold nih. Termasuk yang pakai kris nggak nih, Chef Arnold? Termasuk. Termasuk. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Bank Indonesia, ya Bu Fili dan juga para teman-teman narasumber yang ada di sini, dan juga yang pasti Mas Kemal juga yang ada di sini, juga para penonton yang ada yang join di acara webinar. Yes, oke. Untuk mungkin ini terima kasih juga untuk acara ini yang mau menggalang donasi kepada para korban di NTT. Karena opa saya, keluarga saya pun juga ada di Kupang di NTT yang lagi terdampak dengan bencananya. Jadi saya ingin mengajak juga para teman-teman yang nonton di sini untuk berdonasi yang ada di di krisnya yang ada di situ tuh, di layar gitu. Di sebelah sini gitu. Ya. Berapapun. Semoga bencananya cepat selesai dan juga bangkit dan juga pulih lagi. Gitu. Amin. Nah, kita lanjut lagi nih Chef. Chef sebagai restorateur ya. Apa manfaat restoran Chef Arnold nih yang sudah pakai kris? How's the impact nih? Yang pasti kalau misalnya kita sebagai pelaku bisnis kuliner F&B dan juga Mas Kemal juga kan punya outlet. Kita ingin semua itu lebih efisien, apalagi di era sekarang ya kan. Kalau misalnya dulu orang masih bayar cash tunai, kita masih harus setor ke bank, belum lagi ada perselisihan, ada yang kurang, ada yang ini, dan itu kan membuang waktu. Nyocokin nomor struk dan lain-lain. Gitu. Kalau misalnya udah pakai kris kan langsung. Benar. Langsung terverifikasi, nomornya semua udah ada, dan juga para nggak perlu ke bank lagi untuk setor cash gitu. Dan yang pasti lebih cepat pemesanan, pembayaran, orang bisa bayar langsung di meja dan lain-lain. Oke. Kalau dari Chef Arnold sendiri, ada nggak nih pesan-pesan untuk netizen yang di rumah untuk bayar pakai kris? Silakan, Chef. Yang pasti saldonya harus ada. Ya, minta dikirim mungkin sama Chef Arnold bisa. Goceng aja, katanya goceng. Ya kan. Kalau kris ini sangat membantu sekali di semua aspek, terutama di perekonomian kreatif dan juga F&B ya kan. Yang pasti kalau tadi dibilang untuk build credit profile untuk UMKM itu sangat membantu supaya benar-benar terlihat transaksinya, bagaimana kita pun bisa nge-track bisnisnya ini growing atau tidak dan lain-lain gitu. Dan juga yang pasti di era sekarang new normal, social distancing itu sangat penting, dan this is the key and this is the way untuk kita beradaptasi di era sekarang ini. Oke, Chef, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih juga untuk keempat narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan semuanya? Oke, baiklah. Untuk pemirsa yang sedang menyaksikan di rumah, ini totalnya tadi berapa? 1.300 ya. Ada juga yang melalui YouTube ya. Halo semuanya. Dan juga fans dari para influencer kita ya. Selamat siang semuanya. Jangan lupa kalau misalnya di sebelah kanan saya ini ada QR code. Langsung pakai kris aja untuk memberikan donasi ke NTT. Ya. Saya juga mau memberikan juga, cepat saja ini. Saya belum sampaikan, tetapi karena saya pun juga keluarga dan juga teman-teman yang ada di NTT yang lagi terdampak dengan musibah. Saya sendiri pun untuk selama bulan April sampai Mei, penghasilan YouTube saya itu saya donasikan purely untuk membantu bencana yang ada di NTT ini. Jadi silakan disupport, ditonton, cuma nonton saja. Nonton. Persen penghasilan AdSense dari YouTube nanti saya akan donasikan untuk membantu para keluarga dan juga teman yang terdampak di NTT. Wow, luar biasa.
Saya juga mau tapi subscriber saya baru 5 orang. Gimana nih? Nggak ngaruh saya nih. Aduh, great move. Nonton di YouTube saya aja terus nanti. Siap. Oke, alright. Saya yakin banyak sekali yang ingin bertanya. Oke, mohon pertanyaan disimpan di fitur Q&A. Ya, bukan di kolom chat ya teman-teman ya. Ada fitur Q&A di situ. Nanti kita pilih penanya terbaik ya, pilihan dari teman-teman Bank Indonesia akan mendapatkan door prize yaitu GoPro. Buat yang punya merchant dikasih GoPro nih buat bikin konten jualan ya kan. Guys, lihat nih barang aku nih guys, keren gak nih makanannya gitu. Jadi bisa jualan terus dan bayarnya pakai kris. Oke, dalam sesi Q&A ini ya nanti Ibu Filianingsih Hendarta selaku Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia akan menemani kita nih. Dalam hal ada yang ingin ditanyakan terkait kebijakan Bank Indonesia, nanti Ibu Fili siap untuk bergabung. Oke, sesi pertama untuk Q&A kita akan memilih 3 orang untuk memberikan pertanyaan. Oke, siap ya, silakan teman-teman semua. Untuk pertanyaan pertama langsung saja diketik pertanyaannya apa. Nanti saya akan undang Ibu Fili untuk bergabung di sini. Nah, coba pertanyaan yang bagus. Ada ya GoPro loh, pertanyaan terbaik loh ya. Oke, udah banyak nih yang nanya nih. Oke, sebentar ya, lagi dipilih dulu untuk sesi ini 3 orang. Nanti kita bikin kurang lebih 20 sesi lah. Panjang ya. Oke, Ibu Fili boleh bergabung? Nah, sudah hadir. Halo Ibu, oke. Ibu mic-nya sudah nyala kah? Ya. Sudah, oke aman, oke. Langsung saja kita masuk ke sesi Q&A Ibu ya. Ya. Oke, ini untuk pertanyaan pertama, ini untuk Ibu Fili. Dari ADR Setiawan ya. Dari, ini dia mahasiswa dari UNS. Oke, pertanyaan gini Bu. Menuju target kris 12 juta merchant. Dan dengan pencapaian terakhir 6 juta sekian merchant, strategi apa Bu yang akan dilakukan untuk mendongkrak dari 6 sampai 12? Ibu jangan bilang saya jadi brand ambassador ya Bu, jangan dibilang Bu. Jangan dibilang Bu, aduh Ibu jangan bilang saya jadi brand ambassador Bu. Karena nggak akan ngaruh. Iya. Kayaknya kita tadi siang makan siangnya dari restorannya Mas Kemal. Iya betul, wah thank you Ibu, thank you. Oke, gimana Bu, strategi apa yang dilakukan Bu? Ya, jadi gini Bapak Ibu, saya ingin mengambil yang disampaikan oleh Ibu Menkyu dan Pak Gubernur juga gitu ya. Artinya kita akan lakukan bukan dengan your way or my way, tetapi our way. Jadi our way is the kris ya, kita pakai kris. Nah artinya kita harus mulai dari kita sendiri gitu ya. Jadi saya sangat apresiasi tadi dengan banner yang tadi ya gitu ya. Billboard loh Bu. Ya billboard ya, billboard gitu. Kita terinspirasi juga gitu pakai billboard juga. Nah harus mulai dari kita sendiri gitu ya. Nah artinya tadi yang saya katakan bahwa kalau kita itu sekarang itu dengan adanya pandemi COVID ini sebetulnya ini blessing in disguise gitu ya. Tadinya mau mengakselerasi digitalisasi itu agak susah gitu ya. Apalagi kalau saya baby boomer yang temennya milenial gitu ya. Nah itu susah gitu kita. Tapi dengan adanya pandemi ini terpaksa gitu. Terpaksa. Ya terpaksa. And it turned out it's easy Bu. Ya ternyata kita begitu mendapatkan experience. Tadi yang saya ngomong 1 kali, 2 kali. Saya juga sekarang jarang bayar pakai uang tunai gitu ya. Saya juga tanya, apa ada kris di sini? Jadi itu yang terjadi. Nah, begitu kita sudah punya pengalaman, tadi saya mengatakan itu jadi experience. Betul. Nah, artinya kalau kita bicara bagaimana mencapai 12 juta, artinya semua orang harus berpartisipasi. Jadi kita sebagai otoritas kita siapkan ketentuannya, infrastrukturnya. Nah, dari para penyelenggara ya di sini para UE issuer juga melakukan itu, lalu pedagangnya juga melakukan ya, masyarakat penggunanya. Jadi artinya kita akan garapnya dari 2 sisi, supply sama demand ya. Jadi supply artinya kita mempersiapkan merchantnya 12.
Tetapi bukan cuma merchant yang kita siapkan, merchantnya banyak tapi kalau nggak ada yang pakai buat apa? Betul. Nah, jadi dari sisi demand-nya juga kita siapkan. Nah, bagaimana kita memulai itu? Seperti tadi saya katakan kita bersama-sama dengan kementerian lembaga terkait. Tadi disebutkan oleh Pak Luhut, kita mendukung gerakan Bangga Buatan Indonesia dengan pembayarannya menggunakan kris. Lalu berwisata di Indonesia saja dengan menggunakan kris juga. Ya. Lalu dengan kementerian terkait dengan Pemda, kita mendorong elektronifikasi. Ya tadi ada tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, baik untuk bansos maupun untuk elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, pembayaran restribusi segala macam. Itu juga menggunakan kris. Lalu transportasi di daerah juga menggunakan kris. Di tempat wisata juga menggunakan kris. Nah, jadi itu yang kita lakukan, bekerja sama dengan semua stakeholder terkait dan ujung tombaknya adalah teman-teman saya Bank Indonesia di 46 KPWDN ya, itu yang mendukung. Jadi mungkin itu kira-kira. Yes. Pertanyaan saya adalah kira-kira kalau Ibu Willy ini saldonya ada berapa? Pasti banyak sekali di krisnya ya. Nah ini nih ya, kris itu tadi saya sebutkan ya. Sumber dananya macam-macam. Nah ini untuk nanti mendukung Mbak tadi ya, Mbak Winda ya. Nah tadi itu apa? Milenial anti bokeh. Ya kan? Nanti nggak perlu khawatir karena sumber dananya bukan cuma dari tabungan. Bukan dari kartu debit. Kalau kartu debit, tabungan dan UE harus ada saldonya. Tapi nanti bisa dari kartu kredit. Nah ini benar-benar anti bokeh gitu. Ya. Jadi ada bisa ngisinya bayarnya itu pakai sumber dananya kartu kredit. Nice, Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu ya. Sebentar ini untuk Chef Arnold. Ini pertanyaan dari Mbak Shirley dari Banten. Pertanyaannya nih Chef. Saya ngefans banget sama Chef Arnold. Chef, bagaimana pengalaman Chef pakai pembayaran digital? Dan kalau mau makan di restoran Kak Arnold, apakah sudah bisa pakai kris? Silahkan Chef. Kalau misalnya makan di sekarang itu outlet-outlet tertentu saja karena dine in itu kan kita sangat limit ya kan, untuk kita sangat jaga. Jadi cuma beberapa outlet saja. Yes, kita terima untuk pembayaran kris dan experience-nya pasti lebih praktis, lebih cepat, nggak usah keluar dana pun atau keluarin biaya pun juga exact, nggak perlu cari bawa-bawa kembalian dan lain-lain. Betul. Jadi udah bisa ya jawabannya, tapi dan lebih simple lah, lebih enak gitu ya. Kembalian dan lain-lain nggak ribet. Kasir kan? Benar. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini untuk Mbak Jessica. Pertanyaan dari Vira. Mbak Jessica, aku ngefans sinetron Ikatan Cinta. Seneng bisa belanja pakai kris langsung scan di TV katanya ya. Acara-acara lainnya boleh nggak krisnya juga diadain? Kayak acara kuliner dan acara MasterChef bentar lagi. Panci nih kayak ini. Panci atau enggak apa? Mungkin terasi ya Chef. Jangan lupa pakai terasi. Terasinya dimasukin langsung di scan. Nah, gimana tuh Mbak Jess? Buatan Chef Arnold nanti. Mangkokku ya. Mangkokku. Iya, tentunya pasti ada kok terobosan-terobosan itu bukan hanya untuk program Ikatan Cinta, cuman di program-program lain semua juga, for example kita ada MNC Peduli gitu ya, dan sekarang kita juga sedang menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang di NTT, itu pun juga kita tayangkan krisnya di TV gitu, jadi kalau mau berdonasi juga bisa langsung. Untuk other advertisers juga bisa menaruhkan kris mereka di TV jika emang itu mereka inginkan. Nice. Kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang keempat ya. Ini dari Rahmania Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rahmania Nurul izin bertanya kepada Kak Wirda, bagaimana strategi Paytrend dapat bertahan di tengah banyaknya dompet digital? Wah, pertanyaannya luar biasa, udah kayak wartawan majalah ekonomi nih. Silakan. Silakan nih Mbak Wirda. Ya, sebelum aku jawab pertanyaan, by the way,
aku inget nih gara-gara tadi ada sempat disinggung ya di Ikatan Cinta bisa transaksi dengan barcode kris. BTW di program kami di MNC TV juga bisa sedekah lewat spin loh. Jadi nanti di layarnya tuh ada barcode-nya. Terima kasih banyak nih Mbak Jessica karena masyarakat jadi bisa sedekah lewat layar TV-nya setiap subuh. Ya. Alhamdulillah. Baik, memang strategi PayTrend sendiri saat ini sedang mengalami pengembangan yang cukup lumayan signifikan, terutama sekarang kita lagi lebih pengen menyentuh ke arah millennials gitu. Salah satunya dengan mengajak mereka bertransaksi lewat kris. Dan di PayTrend sendiri sekarang kan kita ada sistem yang dapat komisi setiap transaksinya. Jadi aku tuh sering banget sounding ke teman-teman. Lu pernah nggak sih malah dikasih duit gitu kan, bukannya duit lu berkurang malah duit lu bertambah gitu. Ketika kita bertransaksi nanti mereka langsung otomatis mendapatkan komisi gitu loh. Jadi sekarang sih lebih ke menyemangati ya para millennials dan user PayTrend untuk meningkatkan transaksinya melalui kris dan mereka akan dapat komisinya gitu. Nice, oke. Terima kasih Mbak Wirda. Oke, pertanyaan kelima ini untuk Mbak Reski. Mbak Reski dari Gojek nih, pertanyaan dari Dinda, Surabaya. Bagaimana kris GoPay bisa memberikan manfaat untuk pelaku UMKM? Nah ini pertanyaan sudah sesuai aplikasi ya Kak, silakan langsung dijawab ya Kak. Ya, jadi iya betul. Jadi kalau di kris yang nomor 1 pastinya untuk membantu pelaku UMKM adalah karena kris ini inklusif banget ya. Jadi nggak terbatas untuk merchant tertentu aja. Jadi kalau siapapun yang selama dia punya bisnis, baik perseorangan maupun badan usaha itu semua sudah bisa aktivasi kris gitu. Nah, ini kan tentunya juga jadi melebarkan sayap bisnis juga ke berbagai jenis pelanggan ya, mau online atau offline gitu. Dan tentunya karena kris ini sendiri tadi sudah disebutkan otomatis rekonsiliasi dan transaksinya tercatat, jadi ini sangat aman Mas Kemal. Jadi aman, nggak takut fraud, jadi nggak ada ala-ala udah transfer nih padahal betul. belum gitu kan, kejadian kan banyak gitu. Nah ini udah nggak bisa lagi ditipu-tipu kayak gitu. Jadi aman banget, terhindar dari fraud dan juga terhindar dari kecurangan pegawai nih. Kadang kalau misalnya masih manual kan ada aja yang bisa curang-curang dikit gitu ya. Nah ini sudah nggak bisa lagi gitu. Jadi cocok sekali justru untuk pelaku UMKM. Jadi selain juga bisnisnya secara transaksi akan terus berkembang, tapi juga bisa menggunakan rekonsiliasi transaksinya tadi sebagai pengajuan modal. Jadi komplit kan ya end to end-nya dengan kris ini enabling UMKM untuk dapat terus berkembang. Karena tentunya UMKM juga kan pilar untuk digital ekonomi di Indonesia. Nice, wah itu safety bener sih. Saya juga soalnya punya pengalaman di mana saya dikirimin bukti transfer, ada tulisan berhasil dan lainnya, ternyata dia edit dan ternyata bohong. Ya, akhirnya saya rugi kira-kira goceng kalau nggak salah, rugi saya goceng. Rugi. Tapi enggak itu beneran, kejadian beneran. Dan banyak saya selama beberapa teman-teman UMKM juga akhirnya kita warning jangan gampang percaya sama forwardan lewat WhatsApp. Udah saya transfer ya, harus kita cross check. And itu takes time ya. Itu takes time, belum ditambah dengan orang datang dan lain-lain, belum konfirmasi, mungkin orangnya udah cabut kemana kalau itu bohong, right? Dengan ini bener, safety penting sekali apalagi buat UMKM yang masih baru, modal segitu-segitunya ya kan, usaha lagi baru berkembang-berkembangnya, terus dibohongin, aduh pusing ya kan. Oke, next question untuk Mbak Jessica nih dari Listian Korisal Edwin. Oke Mbak Jess, jadi gini pertanyaannya, walaupun saya laki-laki, saya suka nonton sinetron Ikatan Cinta Mbak, hehehe katanya. Oke, Mbak saya ada pertanyaan, sebenarnya kenapa MNC merambah ke bisnis payment? Apa pemicunya? Apa karena ingin menciptakan suatu ekosistem MNC yang baik? Mohon info Mbak, thank you katanya gitu. Ini jangan-jangan karyawan MNC nih kayaknya, jangan-jangan nih. Dia nanya pakai karyawan loh. mungkin. Semua ini kan dua talentnya MNC. Waduh, iya jadi basically thank you ditonton Ikatan Cinta, very thankful. Kalau bukan karena pemirsa juga nggak mungkin seperti sekarang ini kan ya. Untuk kenapa kita masuk ke dunia payment juga karena sebenarnya MNC Group itu awal didirikan sebenarnya adalah securities company.
Mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Pertama kali ayah mendirikan adalah suatu perusahaan jasa keuangan gitu. Jadi memang sebenarnya awalnya itu dari jasa keuangan masuk ke dunia media. Dan setelah itu karena kita memang di jasa keuangan sendiri memiliki all the different businesses gitu ya, kami menyadari bahwa untuk melengkapinya kita juga membutuhi payment ini gitu, karena di setiap pilar pun toh ada kebutuhan untuk pembayaran juga kan ya. Jadi sebagai pelengkap tentunya, tapi yang kita ketahui juga di sini ada beberapa platform lainnya, beberapa platform payment lainnya. Kita kan di sini juga untuk saling mendukung gitu kan ya. Pie-nya di Indonesia kan besar sekali gitu. Inklusi keuangan masih perlu kita dorong gitu. Jadi dari segala pihak, mau dari SpinPay, mau dari PayTrend, mau dari GoPay gitu. Kita semua juga bisa bersinergi untuk mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Mungkin bisa dibikin promo ya Mbak ya. Pakai Spin, Anda punya kesempatan nonton langsung Arya Saloka live di lokasinya. Wah, rame itu langsung Mbak. Wow, gokil. Ya, sebenarnya kita dari SpinPay menyiapkan satu hadiah sih. Menyiapkan satu hadiah. Hari ini. Jadi kalau misalkan sebenarnya untuk para pemirsa bisa pada scan dan beli kalung ikatan cinta. Hari ini kita menyediakan satu kalung emas ikatan cinta. Wow. Untuk di giveaway-kan di program hari ini, program Bank Indonesia. Wow, ini beneran nih. Di rantauan saya nggak ada loh. Oh gitu, oke. Nanti kita kasih untuk yang lagi nonton. Oke, nanti apakah dari pertanyaan terbaik atau nanti kita acak. Thank you loh Mbak, terima kasih banyak ya. Thank you so much. Terima kasih Mas Kemal. Alright, terima kasih antusiasmenya dari semua yang sudah bertanya ya. Jangan lupa antusiasnya juga jangan cuma nanya dan belanja, tapi juga donasi. Donasinya di sebelah sini silakan pakai kris yang satu ini berapapun itu, mau 5.000 mau 10.000, tapi saya yakin itu akan memberikan impact yang luar biasa. Dan saat ini saya sudah mendapatkan info lagi kalau misalnya total saldo donasi yang kita terima, tadi saya update kalau nggak salah 30 juta ya. Ini kurang lebih itu 15-20 menit yang lalu. Sekarang ada 46.569.909 rupiah. Boleh kita beri tepuk tangan, wow. Bu Fili, ini harus kita perpanjang acara sampai jam 10 malam Bu. 15 menit aja nambahnya 10 juta Bu. Apalagi kalau kita sampai jam 10 malam Bu, bisa nambah banyak banget Bu. Sama kerjaan saya tolong diperbanyak. Oke. Baiklah, terima kasih kepada para influencer kita. Dan Ibu Fili juga terima kasih banyak. Kita masih ada door prize, tapi sebelumnya kita mau foto dulu. Bu Fili sini lagi. Nah, oke, Ibu di situ tetap. Oke, kita foto dulu. Nah, untuk ikut foto bersama, yuk Mbak Reski, kemudian Mbak Wirda, Mbak Jessica, dan Chef Arnold. Kita foto bersama, oke? Alright, kita foto bersama, siap-siap ya. Oke, frame-nya udah bener? Coba kita cek dulu. Coba, sudah? Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke, itu yang biasa, tapi saya dengar ada posenya ya Bu ya. Posenya gimana Bu? Posenya Kristo. 2L, kemudian turunin, terus deketin. Oke. Gini, ulang ya. 2L. 2L ya. Turunin. Yang kanan turunin. Yang kanan yang diturunin. Deketin. Jadinya, jadi kayak kotak QR ya Bu ya. Iya, oke. Ya? Siap, bareng-bareng ya, coba. Ini namanya salam Kris ya Bu ya. Salam Kris. 2L, turunin kanannya, deketin. Set, oke. Coba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke. Ibu Fili terima kasih banyak. Sama-sama terima kasih banyak. Oke. Terima kasih juga untuk semua influencer yang sudah hadir siang hari ini.
Semoga berguna ya untuk yang sedang menyaksikan, baik itu customer atau mungkin Anda adalah merchant ya, punya bisnis apapun itu, semuanya bisa dan pastinya lebih mudah. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber ya. Terima kasih, thank you, sampai bertemu. Ibu Fili juga terima kasih banyak ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke. Oke, dan seru sekali ya sesi kita tadi, dan kalau saya simpulkan, Kris ini merupakan cara pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Tadi Ibu Fili sudah bilang namanya Cemumuah. Itu. Kris bukan merupakan aplikasi ya teman-teman, melainkan fitur terintegrasi dalam aplikasi sehingga QR pembayaran di Indonesia harus menggunakan Kris. Karena dengan Kris pembayaran dapat dilakukan dan diterima dari berbagai aplikasi penyelenggara Kris. Banyak banget sih manfaatnya yang diterima oleh masyarakat pembeli ataupun merchant. Termasuk menyongsong Indonesia masuk ke era digital. Dan Kris juga cocok banget di masa pemulihan pandemi gini karena tidak perlu lagi bersentuhan maupun bertukar media fisik seperti uang maupun kartu. Seperti yang saya bilang tadi, berapa? Set, semprot, kembalian, semprot lagi. Aduh, bahkan saya di restoran saya tadinya saya punya box, UV box untuk uang ya, biar di scan si uangnya ini biar nggak ada bakterinya, itu udah jarang sekali dipakai. Kenapa? Karena semua pakai Kris ya. Cepetan deh, apply Kris ke penyelenggara yang kamu inginkan. Dan daftar penyelenggaranya dapat dilihat di website Bank Indonesia, yaitu www.bi.go.id/pjspkris. Nah itu ya, belakangnya ada slash lagi. Oke, itu websitenya. Kalau narsum kita yang keren-keren ini aja udah pakai Kris, jangan sampai kita masih ketinggalan. Langsung dicoba transaksi pakai Kris. Oke, untuk 10 penanya yang tadi pertanyaannya bagus-bagus ya, dan udah cepet banget nanyanya dan keren-keren, pertanyaan terpilih dan dibacakan. Selamat karena kalian mendapatkan souvenir. Oke. Dan 1 orang dari kalian akan dipilih menjadi penanya terbaik dan mendapatkan GoPro. Oke, jadi ini kan dari 10 nih. Selamat ya, 1 dari Anda. Oke, saya bacakan dulu, ada Muhammad Indra, kemudian ada Muhammad Fadli Hashim, kemudian Risma Kartika, ada ADR Setiawan, kemudian ada Ricardo Mamahit, dan ada lagi Jens Naki, Adrian W, Akbar Haryo, dan Nuril. Tadi kan kita dapat kalung ya. Dapat kalung dari Mbak Jessica. Nah ini saya udah ada nih siapa yang mendapatkan kalungnya. Yang mendapat kalungnya adalah, siap-siap, ayo. Kalung ini bekas dipakai sama Arya Saloka. Habis syuting langsung, jadi masih ada keringet-keringetnya. Waduh, selamat kepada Adriani W. Oke. Kalungnya langsung ambil di lokasi syuting. Enggak tar, oke. Selamat untuk pemenang. Baik, yang sudah bertanya tapi belum dapat GoPro, nggak usah bersedih. Oke. Kita mau pilih dulu GoPro-nya karena tadi kan ada 10 orang tuh. Kita pilih 1 nanti yang mendapatkan GoPro ya. Tungguin aja. Jadi kalau kamu ngerasa tadi udah nanya di kolom Q&A, nanti mudah-mudahan kamu yang akan mendapatkan GoPro. Oke, pemenang GoPro adalah, siap ya. Ini dia ADR Setiawan. Selamat ya untuk ADR Setiawan yang sudah mendapatkan GoPro. Kalau kamu punya usaha, ini GoPro-nya bagus banget untuk bikin konten. Baik itu sosial media ya, mau Instagram, TikTok, apapun sekarang yang lagi rame. Pakai bro, karena lu dapat gratis dan ini bisa menghasilkan uang buat lu. Keren banget nih, wow nice. Oke, baiklah selanjutnya kita akan masuk ke sesi doa bersama. Selain kita berdoa untuk nusa dan bangsa, kemajuan ekonomi digital untuk pemulihan ekonomi nasional, kita juga boleh silakan mau doa untuk pribadi juga boleh ya. Siapa tahu bisa doa pribadi biar dapat iPhone 12 hari ini. Itu juga boleh ya. Untuk sesi doa kami mohon Bapak Agung Raharja
berkenan untuk memandu doa untuk siang hari ini untuk kita semua. Kepada Bapak Agung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita berdoa dengan khusyuk sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah memberkahi dan melindungi kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia dan ridha-Mu. Sehingga pada hari ini kami dapat bersilaturahim, berbagi ilmu dan pengalaman secara virtual dalam acara, webinar, success story, dan showcase Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS yang merupakan bagian dari rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI tahun 2021. Ya Allah, jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan memuji-Mu, karena sesungguhnya syukur kami kepadamu adalah untuk diri kami sendiri. Dan pujian kami kepadamu akan mengundang kecintaanmu kepada kami. Oleh karena itu ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk selalu memandang baik dan bersyukur atas setiap karunia-Mu. Allahumma ya Rahman ya mujibud doa. Lindungilah kami semua dari segala macam keburukan, penyakit, bencana dan kemiskinan. Kami mohon pertolongan dan kasih sayang-Mu ya Allah, agar kami semua dapat bersama-sama keluar dari kesulitan akibat pandemi COVID-19 dengan bimbingan dan ridha-Mu. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la aiban illa satartah, wa la saqaman illa syafaitah. Ya Allah, ya Fattah, ya Rashid, bukakanlah, luaskanlah wawasan dan ide kami. Perkayalah kreativitas dan keterampilan kami, sehingga kami mampu menghasilkan daya kreasi dan daya cipta yang menjadi sumber daya ekonomi digital seperti QRIS ini, yang berkontribusi bagi perekonomian kami dan kesejahteraan negara, bangsa dan masyarakat kami, agar cita-cita Indonesia maju segera terwujud. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung. Semoga berkah baik untuk kita semua ya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Selain berdoa tadi untuk lancarnya sistem pembayaran Indonesia, kemudian kemajuan ekonomi digital, saya percaya masing-masing dari kita tadi sudah mendoakan juga untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Baik, berikut ini kami tampilkan kembali QRIS ya. Bapak Ibu peserta di rumah, dimanapun Anda berada, Anda bisa scan QRIS yang ada di layar Anda ya dengan aplikasi apa saja. Dan sekali lagi berapapun nominal Anda berikan, ini pasti akan memberikan impact yang baik kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Dan meringankan beban-beban saudara kita juga. Oke, kita ucapkan terima kasih banyak. Sumbangan yang masuk sudah begitu banyak dan nanti akan kami salurkan untuk membantu korban dan saudara-saudara kita di NTT. Baiklah. Dengan selesainya doa bersama, maka selesai juga acara kita
Untuk itu saya Kemal undur diri dan enggak. Saya tahu iPhone 12 kan. Ya, bercanda. Oke, tapi sebelum kita masuk ke iPhone 12, ini kalau iPhone aja cepet aja. Aduh. Kita sekarang akan update lagi jumlah donasi saat ini. Tadi awal kita mulai 30-an, terus 40-an. Sekarang total donasinya adalah, wow luar biasa, everybody so generous ya. 51.861.240 rupiah. Boleh kita beri tepuk tangan, nice. Wow. Oke. Baiklah, terima kasih. Semoga Anda yang sudah kasih donasi, semoga Anda yang menang iPhone 12 nanti ya. Oke, tapi sekarang waktunya kita undi iPhone 12, iPhone 12. Namun, ya, apakah Anda sudah siap? Apakah Anda sudah siap? Oke ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja undi dengan Lucky Wheel. Kita undi dengan Lucky Wheel. Siapakah yang doanya paling mujarab untuk mendapatkan iPhone 12? Kita lihat 3, 2, 1. Meitina Cardina. Tapi untuk iPhone 12 saya pengen ngobrol langsung. Semoga saya bisa berinteraksi nih dengan pemenang nih ya. Oke, saya pengen ngobrol-ngobrol dulu. Karena dapat iPhone 12 loh. Ayo gratis, wah luar biasa. Kira-kira apakah pemenangnya Meitina? Coba. Karena kalau nggak ada, Meitinanya nggak bisa kita hubungin, kita ganti nih. Wah. Nah, hai Meitina, Assalamualaikum. Halo Mas Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mbak ngedapetin iPhone 12. Ya, terima kasih banyak. Gak nyangka. Mbak, jangan lupa untuk dipakai untuk bayar-bayar pakai kris, pakai handphonenya ya Mbak ya. Oh pastinya. Kalau ampe nggak dipakai untuk kris, saya akan mendatangi Anda. Saya akan nyamperin Anda dimanapun Anda berada. Hati-hati ya. Udah dikasih dapat handphone iPhone 12 yang wow semua orang pengen untuk dari acara kris, tapi Anda masih pakai uang tunai, saya akan mendatangi Anda ya. Oke. Oke, siap Mas Kemal. Siap. Ngomong-ngomong, apakah Mbak Meita punya bisnis atau apa mungkin bisa dipakai untuk jualan lewat handphone atau gimana Mbak? Saya kebetulan pekerja kantoran. Oke. Tapi saya juga punya sampingan, ya ada jualan sedikit-sedikit lah. Oh oke. Nah itu juga udah mulai sih untuk transaksi pembayarannya juga saya suka kirim kris code-nya gitu. Oke, luar biasa. Oke, jadi alhamdulillah semoga lancar semua. Dengan adanya iPhone yang baru ini semoga lebih lancar lagi usahanya. Oke Mbak, terima kasih banyak ya. Makasih. Nanti akan dihubungi oleh alhamdulillah. panitia untuk dikasih hadiahnya ya. Oke siap. Terima kasih Mas Kemal, terima kasih semua. Terima kasih, Assalamualaikum. Oke, baiklah. Hari ini sudah banyak sekali souvenir dan door prize yang kita bagikan. Semoga kita juga tidak lupa untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah. Tadi sudah kita cek ya, apa kita mau cek lagi? Kita sudah cek tadi kalau nggak salah ada 50 juta ya, 50 juta lebih yang sudah masuk. Ini QR ya, QR code-nya, krisnya silakan, masih ada waktu untuk silakan menyumbang atau memberikan donasi, mau itu 5.000, 10.000, more than that itu even better ya. Kami harap angka ini terus bergulir ya ke angka yang lebih tinggi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih atas donasinya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu narasumber, asisten gubernur, kemudian pimpinan Satker, pejabat dan perwakilan dari kementerian dan juga lembaga, perwakilan asosiasi dan hadirin DDD milenial yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan yang jumlahnya 1000 tadi. Terima kasih banyak dan mohon maaf dalam hal terjadi kekurangan ya. Sampai jumpa di rangkaian fact di berikutnya. Jangan lupa besok, nah ini nih, besok kita masih punya grand launching Sandbox 2.0. Wow, jadi tungguin besok ya, oke. Tapi bukan saya MC-nya, aduh.
Saya suruh promo tapi bukan saya MC-nya. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terima kasih. Stay healthy everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, ayo pakai Kris. Sampai jumpa.